Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwitandi Nwitani dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membaca dan menjelaskan Quran Surah Al-Mudaththir surah ke-74 ayat 38 sampai 47 dan Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32 beserta terjemahannya, tajwid, waqaf, dan kandungan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannatin yatasaalun, berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, bahkan kami bisa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan dari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Shadaqallahul azim, Maha benar Allah yang Maha Agung. Yang bergaris biru yaitu iklab, karena tanwin bertemu dengan ba, maka bacaan berubah menjadi bunyi mim. Yang bergaris merah mat tabi'i, karena dibaca sepanjang satu alif atau dua harokat. Huruf alifnya itu jatuh sesudah harokat fathah. Yang bergaris kuning mat tabi'i lagi, karena harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Yang bergaris ungu yaitu wakof, yang namanya itu wakof la atau adamul waqf, yaitu dilarang berhenti. Lanjut ke ayat 39 yang bergaris biru yaitu mat jais munfasil, bendera bertemu dengan huruf alif berharokat fathah, atau bisa juga ada huruf mat tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah alif berharokat fathah. Bergaris ungu itu alif lam komariah. Nah, alif lam komariah ini alif lam bertemu dengan huruf komariah. Suara lam tidak hilang alias jelas saat membacanya. Sedangkan bergaris merah mat arid li sukun terjadi apabila ada huruf mat tobi'i yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Sedangkan yang bergaris hitam itu wakof. Nama wakofnya itu wakof mu'anakoh. Dia boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti di keduanya. Lanjut ke ayat 40. Yang bergaris biru yaitu mat tobi'i, ya sukun sesudah kasroh. Yang bergaris merah gunah atau biasa. Nah, ini nun bertasdid. Nah, nun bertasdid ini namanya gunah atau biasa. Maka diwajibkan untuk mendengung bacaan. Yang bergaris pink itu idgham bi gunah.
tanwin bertemu ya. Yang bergaris hijau mat wajib mutasil, huruf hijaiyah mat tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat fathah dalam satu kata bersambung. Cara membacanya adalah sepanjang 6 harokat. Yang bergaris ungu yaitu mat arid li sukun. Ini disebut mat arid li sukun terjadi apabila ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Yang terakhir ini ada yang bergaris hitam yaitu dia itu wakof. Nama wakofnya itu wakofla atau adamul wakf, yaitu dilarang berhenti. Yang selanjutnya ayat 41 yang bergaris ungu yaitu alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah, suara lam tidak hilang alias jelas saat membacanya. Yang bergaris kuning yaitu qalqalah sugro, huruf jim dan bunyi huruf yang memantul dan terdapat di tengah ayat. Sedangkan bergaris merah itu mat arid li sukun, terjadi apabila ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Sedangkan yang bergaris hitam yaitu ada wakof, wakofla lagi itu atau bisa juga disebut adamul wakf, itu dilarang berhenti. Lanjut ayat 42 yang bergaris merah mat tabi'i karena dibaca sepanjang satu alif atau 2 harokat, huruf alif jatuh sesudah harokat fathah. Yang bergaris biru izhar safawi karena mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka dibacanya itu jelas dan mulutnya tertutup. Yang bergaris ungu itu mat tabi'i ya sukun sesudah kasroh. Lanjut ke ayat 43 yang bergaris merah yaitu mat tabi'i lagi karena dibaca sepanjang satu alif atau 2 harokat, huruf alif jatuh sesudah harokat fathah. Yang bergaris biru itu mat tabi'i lagi wasukun sesudah domah. Yang bergaris ungu izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Terus yang di bergaris kuning itu alif lam qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, suara lamnya tidak hilang alias jelas saat membacanya. Yang bergaris hijau mat arid li sukun, terjadi apabila ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Yang bergaris hitam itu ada wakof la atau bisa kita sebut juga adamul wakf, yaitu dilarang berhenti. Lanjut ke ayat 44 yang bergaris biru itu izhar syafawi. Lalu yang bergaris kuning yaitu qalqalah sugro, yaitu huruf to dan bunyi hurufnya itu memantul. Dan ada di tengah ayat yang bergaris ungu itu alif lam qamariyah, dibacanya jelas. Terus yang bergaris hijau mat arid li sukun. Mat arid li sukun terjadi apabila ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Yang bergaris hitam itu wakof lagi, wakofla, yaitu dilarang berhenti. Lanjut ke ayat 45 yaitu yang bergaris merah gunnah atau biasa. Yang bergaris biru mat tabi'i wasukun sesudah domah. Yang bergaris ungu alif lam qamariyah, alif lamnya itu kebaca jelas. Yang bergaris hijau yaitu mat wajib mutasil, huruf hijaiyah mat tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat kasroh dalam satu kata bersambung. Cara membacanya adalah sepanjang 6 harokat. Yang bergaris pink yaitu mat arid li sukun, terjadi apabila ada huruf mat tabi'i yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Yang terakhir ada wakof, itu yang bergaris hitam itu wakofla lagi, itu namanya itu dia nggak boleh berhenti. Lanjut ke ayat 46 yang bergaris merah yaitu gunnah atau biasa. Yang bergaris biru itu alif lam syamsiyah, huruf alnya itu bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, cara membacanya itu dileburkan. Yang bergaris pink
yaitu mad arid li sukun, terjadi apabila ada huruf mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau terdapat tanda wakof. Yang bergaris hitam ada wakof lagi, wakof la, yaitu dilarang berhenti. Lanjut ke ayat 46 yang bergaris biru yaitu mad jais munfasil, yang bergaris merah yaitu mad tabi'i, yang bergaris ungu yaitu alif lam qamariyah. Dia bertemu dengan huruf-huruf qamariyah alnya itu. Terus cara membacanya itu jelas. Yang bergaris pink mad arid disukun, dan yang bergaris hitam itu nama wakof, namanya itu al-waqfu aula, yaitu berhenti lebih utama. Kandungan ayat Quran Surah Al-Mudathir surah ke-74 ayat 38-47 yaitu yang pertama, bahwa setiap orang pada hari kiamat akan bergantung pada amal perbuatannya sendiri. Karena setiap ketentuan yang bersifatnya umum biasanya dijumpai sebuah pengecualian. Maka dalam hal ini yang dikecualikan adalah orang-orang yang bagian kanan atau golongan kanan, atau bisa disebut as-sabal yamin. Yang kedua, bahwa terdapat setidaknya 4 golongan yang layak untuk mendapatkan ancaman neraka sakor. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak sholat. Yang kedua adalah mereka itu yang tidak menyerahkan hak orang miskin dan hanyut dalam kebatilan bersama-sama orang yang suka berbuat kebatilan dan yang mendustakan hari kiamatan. Perkara yang meyakinkan ialah kematian. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Yang nomor 1 yaitu mad tabi'i, yang kedua qalqalah sugro, karena huruf qaf disebut huruf qalqalah, dan sugro karena dia ada di tengah. Yang nomor 3 yaitu alif lam syamsiyah. Yang keempat yaitu mad jais munfasil. Yang nomor 5 yaitu idgham ma'al gunah atau bisa disebut gunah, yaitu nun bertasydid. Yang keenam mad silah qasirah. Yang nomor 7 yaitu mad tabi'i. Yang ke-8 juga mad tabi'i. Yang nomor 9 ta marbutoh. Yang ke-10 dia itu tanda wakof. Nama wakofnya itu al-waqfu aula, artinya lebih baik wakof daripada wasol. Artinya itu lebih baik berhenti daripada lanjut. Yang nomor 11 mad wajib mutasil. Yang ke-12 mad tabi'i. Yang nomor 13 mad iwad, yaitu tanwin fathah diwakofkan, cara bacanya tanwin dihilangkan panjangnya 2 harokat. Kandungan ayat Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 yaitu yang pertama, larangan mendekati zina. Perbuatan ini terdapat pada hadis Nabi yang artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat
Zina kedua telinga adalah mendengar. Zina kedua tangan adalah menyentuh. Zina kedua kaki adalah melangkah. Dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan semua itu akan ditindaklanjuti dan ditolak oleh kematian. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, zina merupakan jalan yang buruk dan sesat. Dan yang ketiga, zina termasuk perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, mendekati zina aja dilarang, apalagi melakukannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.